dikumpulkan dan dipresentasikan pada pertemuan minggu depan di Kantor Dagang Ekonomi dan Indonesia, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei gitu ya. Oke. Nah, yuk lanjut lagi masuk ke materi ya. Semoga teman-teman sudah mulai on juga ada di situ. Oke, modul 2 adalah mengenai lingkungan organisasi. Di dalam proses pembahasan di dalam lingkungan organisasi ini kita akan diberikan informasi mengenai berbagai elemen di dalam lingkungan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, di dalam kegiatan belajar yang pertama di modul 2 ini ada pembahasan mengenai lingkungan organisasi. Itu Anda diberikan penjelasan mengenai siapa saja di dalam lingkungan yang berpengaruh di dalam perusahaan, baik itu yang berada di dalam perusahaan atau berada di luar perusahaan. Kemudian di kegiatan belajar yang kedua, Anda akan diberikan informasi mengenai bagaimana perusahaan atau organisasi dapat berhubungan atau dapat menjalin kegiatan dengan lingkungannya. Apakah sebaiknya dia menghindar atau dia mau untuk bergabung dan lain sebagainya. Kemudian di kegiatan belajar yang ketiga mengenai lingkungan global, Anda akan diberikan pemahaman mengenai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk membuat perusahaannya berbau internasional atau mengembangkan sayap bisnisnya menuju kepada tataran internasional. Oke ya, itu yang akan kita bahas di dalam modul 2 ini. Yuk kita mulai pembahasan kita. Kegiatan belajar yang pertama yaitu mengenai lingkungan organisasi. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Pertanyaan pertama. Lingkungan adalah seluruh elemen yang terdapat di luar batas-batas organisasi yang mempunyai potensi untuk mempengaruhi sebagian atau keseluruhan organisasi. Nah, lingkungan ini kadang juga ada yang memahami sebagai stakeholders atau pihak-pihak yang ada di dalam lingkungan organisasi yang mempengaruhi perusahaan. Buku kita menyatakan bahwa elemen lingkungan bisa terbagi menjadi 2, yaitu elemen aksi. Buku kita menyatakan bahwa elemen di dalam lingkungan kita bisa dibagi menjadi 2, yaitu elemen eksternal dan elemen internal. Di sini kita mendapatkan informasi dulu mengenai elemen lingkungan eksternal. Selanjutnya kita baru akan membahas yang lingkungan internal. Oke ya, kita lihat dulu yang eksternal. Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal adalah elemen-elemen yang ada di luar perusahaan tapi berpengaruh ke perusahaan. Itu ada yang langsung berpengaruh ke perusahaan, juga ada yang tidak langsung berpengaruh di dalam perusahaan. Yang dinyatakan sebagai elemen lingkungan eksternal dan langsung adalah konsumen, pemasok, pemerintah, serikat pekerja, lembaga konsumen, media, pesaing, dan juga lembaga keuangan serta pasar tenaga kerja. Nah, inilah yang sebenarnya disebut sebagai stakeholders, yaitu elemen perusahaan yang ada di luar perusahaan tapi aktivitas mereka langsung akan berpengaruh ke perusahaan. Misal, konsumen menginginkan produk-produknya harus ramah lingkungan, maka keinginan konsumen langsung terkait dengan perusahaan dan perusahaan harus meresponnya. Pemasok menaikkan harga, maka harga yang tinggi dari pemasok langsung berpengaruh ke perusahaan. Itu sebabnya elemen lingkungan eksternal ini dinyatakan sebagai kategorisasi elemen aksi langsung. Bagaimana dengan elemen tidak langsung? Eksternal tapi tidak langsung terkait dengan perusahaan. Ada teknologi, ekonomi, politik, variabel sosial, demografi, dan juga dimensi internasional. Bagi penemuan-penemuan baru di dalam bidang teknologi tentu saja akan mempengaruhi perusahaan, tapi tidak secara langsung. Kenapa begitu? Karena teknologi yang ditemukan mungkin masih ada di bidang A, sedangkan perusahaan bergerak di bidang D, sehingga kemudian tidak langsung terkait dengan perusahaan tersebut. Salah satu contohnya misalnya terkait dengan politik. Indonesia menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Cina, sehingga dia mengatakan bahwa keputusan Indonesia adalah One China Policy. Taiwan adalah bagian dari